Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Astiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di abad ke-20, seorang turunan Yahudi Amerika bernama Michael Hart menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, yang artinya ranking 100 orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan di dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart itu menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, alias Nabi Muhammad ditempatkan pada ranking 1. Apa kira-kira penyebabnya sehingga Nabi Muhammad ditempatkan pada top 1 atau ranking 1, top 1 leader yang paling berpengaruh di dunia? Apa kira-kira sebabnya? Apa alasan dari Michael Hart sehingga menempatkan Nabi Muhammad di posisi itu? Mari kita ulas berikut ini alasan-alasannya. Di dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart itu ada deretan orang-orang yang sangat hebat, baik dari sisi agama, politik maupun ilmu pengetahuan maksud saya. Di antara orang-orang itu adalah Isaac Newton, kemudian Saint Paul, Yesus Kristus, kemudian ada Siddhartha Gautama, dan termasuk Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, dan di dalam buku itu kembali lagi saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad menjadi ranking 1. Karena yang menjadi soal memang ketika umat Islam itu sendiri memberikan pujian kepada Muhammad bahwa beliau adalah orang yang hebat, maka itu dianggap oleh sebagian pihak melebih-lebihkan. Tetapi kali ini yang memberi pujian itu adalah orang keturunan Yahudi Amerika, lalu kemudian dia non-muslim. Dan pastinya karena dia adalah ilmuwan, keberadaan Nabi Muhammad sebagai orang yang ranking 1 yang pernah berpengaruh dalam sejarah itu ditelusuri pastinya secara objektif. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad unggul di antara mereka yang pernah ada dalam sejarah itu? Karena orang-orang yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian dan masih berpengaruh juga sampai sekarang, tetapi dianggap oleh Michael Hart pengaruhnya itu jauh lebih kuat daripada Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan seperti itu? Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah orang yang berangkat dari apa adanya, dari orang yang tidak punya apa-apa, lalu kemudian memunculkan Islam yang sangat mempengaruhi peradaban sampai sekarang, bukan hanya dimulai dari 1500 tahun yang lalu, tetapi Nabi Muhammad berangkat dari tidak mempunyai apa-apa, bahkan ketika dikandung oleh ibunya Aminah, bapaknya pun meninggal dunia. Lalu kemudian beberapa tahun setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya pun meninggal. Lalu setelah itu meninggal juga kakeknya, dan seterusnya. Nabi Muhammad di masa kecilnya itu tidak memiliki sesuatu yang luar biasa. Namun kemudian beliau menjadi orang yang sangat hebat. Jika yang lain menjadi hebat, itu tidak memiliki kehidupan yang sama dengan Nabi Muhammad. Sehingga dari proses itu Michael Hart menempatkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat poin Nabi Muhammad itu beda dengan yang lain, karena berangkat dari orang yang tidak punya apa-apa. Kalau misalnya Alexander the Great menjadi orang hebat karena dia punya guru yang hebat, yaitu Aristoteles, sementara Nabi Muhammad tidak punya guru. Kemudian yang kedua, kalau yang lain itu mampu menjadi negarawan, kalau yang lain itu mampu menjadi politisi, Nabi Muhammad juga melakukan hal itu, bahkan melebihi dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan sebelumnya.
Jika yang lain mampu memimpin negara secara luas, misalnya Napoleon Bonaparte pernah menguasai seperdua dunia, Genghis Khan juga pernah berkuasa dengan begitu luar biasa. Tetapi Genghis Khan maupun Napoleon Bonaparte itu bukan pemimpin agama, juga bukan pemimpin negara, dan belum tentu juga sebagai pemimpin keluarga yang baik. Nah, hal-hal itu yang membuat Nabi Muhammad semakin unggul. Dan ketika kita berbicara sebagai panglima perang, Nabi Muhammad juga adalah panglima perang. Jadi Nabi Muhammad adalah panglima perang, pemimpin keluarga yang baik, negarawan, berangkat dari tidak punya apa-apa menjadi luar biasa. Itu berbeda dengan yang lain. Kalau Siddhartha Gautama itu adalah turunan Brahmana, di mana kita tahu kaum Brahmana adalah kaum tertinggi dalam kasta Hindu yang kemudian melakukan pertapaan lalu melahirkan melahirkan agama Buddha yang juga berpengaruh sampai sekarang, tetapi tidak sekuat pengaruhnya Nabi Muhammad. Kemudian lanjut, Michael Hart menemukan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berzina, jujur dalam kehidupan sehari-harinya, dari buayan sampai liang lahat. Dia atau beliau adalah orang yang sangat jujur, sehingga benar-benar bisa menjadi teladan dan sangat rasional ketika masih banyak orang mengikutinya sampai sekarang. Itulah diantara kehebatan Nabi Muhammad, sehingga ditempatkan menjadi ranking 1 orang yang pernah berpengaruh dalam sejarah. Nah, tetapi kita temukan walaupun Nabi Muhammad sehebat itu, diakui oleh bukan golongannya, bukan penganut agamanya, tetapi Nabi Muhammad tetap dibenci oleh banyak orang. Kalau misalnya di YouTube, begitu banyak akun-akun yang membenci, bahkan mengatakan Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiksi, seolah-olah Nabi Muhammad itu tidak pernah ada. Dan banyak kritikan-kritikan yang lain yang menyudutkan keberadaan Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu terbukti ada dan sangat berpengaruh. Dan kebencian-kebencian itu pastinya ada, bahkan Tuhan pun kan ada yang benci. Tuhan pun ada orang yang tidak berharap keberadaannya, termasuk golongan ateis itu kan tidak menginginkan keberadaan Tuhan. Jadi jangankan Nabi Muhammad, Tuhan pun itu ada pembencinya. Jika Anda masih ragu bahwa Nabi Muhammad itu adalah tokoh yang paling berpengaruh yang pernah ada dalam sejarah, maka mulai dari sekarang carilah tokoh yang minimal sepadan dengan dia. Carilah tokoh yang bisa membangun regulitas, sistem sosial, sistem ekonomi, bahkan sistem pengaturan keluarga yang sangat baik. Nah, minimal Anda menemukan orang yang sepadan dengan dia. Namun jika Anda tidak menemukan orang yang sepadan dengan dia, apalagi melebihi Nabi Muhammad, maka setidaknya kita akan semakin percaya bahwa apa yang dia bawakan itu adalah sesuatu memang yang luar biasa, yang di luar dari nalar kita, seperti kitab suci Al-Quran yang ia bawakan memang benar-benar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang seperti itulah secara umum yang dipahami oleh agama Samawi. Agama Samawi yang saya maksud itu adalah Yahudi, Nasrani maupun Islam. Sehingga semakin meyakinkan bahwa mereka yang ikut kepada agama ini adalah benar-benar yang ikut pada petunjuk pada orang-orang yang sangat luar biasa. Namun kalau pada akhirnya kita menemukan kebencian-kebencian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Tuhan saja ada yang benci, apalagi seorang nabi, apalagi manusia biasa, apalagi sekarang ada namanya hater. Hampir setiap orang itu ada hater-haternya, entah karena pengaruh sentimental pribadi,
kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Karena seperti itulah dinamika dialektika kehidupan ini, seperti yang selalu saya sampaikan tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Seperti itulah kira-kira apa yang saya sampaikan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmatan lil Alamin, yang membawa kabar gembira kepada kita semua, khususnya umat Islam, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebelum disudahi video ini, mohon untuk di subscribe, dan jika ada yang mau memberi komentar silahkan dihempaskan di kolom komentar, bisa memberi saran dan seterusnya, dan bisa menambah pengetahuan-pengetahuan yang tidak saya sebutkan di dalam video ini, karena video ini sangat singkat untuk membicarakan orang yang paling hebat dalam sejarah yang pernah ada. Saya pikir tidak cukup dengan beberapa menit. Oleh karenanya, sampaikanlah hal-hal yang positif, meskipun negatif. Kalau misalnya memang negatif tapi ujungnya adalah untuk membangun, maka tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.